Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali kita di video pembahasan ya mengenai penugasan Python di platform Algonova, khususnya untuk Python Start. Ya, jadi seperti biasa kita akan membahas terkait dengan ya soal-soal yang ada di platform Algonova ya guys ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di materi yang ke berapa ini? Ke 10. Ya, ke 10 kita sudah masuk di fungsi ya guys ya. Nah, untuk fungsi ini ya kan, ini karena kita sudah masuk di modul yang baru ya kan, modul ketiga, ya harus ketiga ya. Nah, di sini sebenarnya agak nggak yang tricky, cuman di sini teman-teman memang harus jeli ya kan melihat fungsi-fungsi yang memang udah tersedia atau yang teman-teman buat gitu ya, dan bagaimana cara memanggilnya gitu kan supaya nanti fungsi itu bisa kita gunakan dengan baik seperti itu. Oke, langsung kita gaskan ke yang bagian pertama ya. Oke, di sini kita riset dulu. Pilih program yang tidak memiliki masalah. Oke, maksudnya nggak ada, yang tidak ada errornya ya guys ya. Nah, yang pertama di sini kita punya define ambil nilai. Habis itu di sini parameternya kosong ya kan. Nah, kemudian ada tick 2-nya berarti aman. Kemudian print nilai, koma diterima. Nah, kita punya apa namanya? Kita punya variabel nilai di sini. Sementara nggak ada yang dipanggil ya, nggak ada yang dipanggil. Parameternya kosong. Nah, justru pas masuk di sini ya, pas masuk di pemanggilan ya kan, dia muncul ada satu parameter, sementara di sini tidak ada parameternya sedikit. Seperti apa ya? Seperti ya kayak kita memanggil dengan nilai, namun ternyata fungsinya itu tidak memiliki nilainya gitu. Nah, jadi ini salah ya. Harusnya dia ada parameter di sini nilai gitu, seperti yang ada di variabel ini. Itu berarti ini tidak perlu kita centang gitu ya. Kemudian yang kedua, define print subject. Ini benar dari titik 2-nya, tapi pas turun dia nggak ada indentasinya, berarti udah otomatis salah. Lanjut lagi. Define print subject. Oke, titik 2 ya. Di sini memang tidak ada parameternya. Kita lanjut ke bawah. Di sini subject sama dengan literatur. Kemudian print subject. Oke, di akhir kita disuruh untuk ngeprint si subject yang ada di sini gitu ya. Dan subjeknya baru dibuat di dalam fungsinya gitu. Jadi dia bukan yang dimasukkan dari parameternya gitu ya. Berarti ini sudah betul. Lanjut. Define ambil nilai. Oke, di sini dia memang tidak ada parameternya. Kemudian dia titik 2 aman, indentasi aman. Nah, baru di generate nilainya di sini. Nilai sama dengan integer input peringkat. Habis itu di akhir kita print si nilainya itu habis itu diterima gitu ya. Nah, ini meskipun tidak ada parameternya, tapi dia di generate variabel itu di dalam fungsinya. Jadi aman gitu ya, berbeda dengan yang paling atas tadi. Nah, kemudian di akhir dipanggil ambil nilai tanpa parameter seperti itu. Berarti betul ya. Oke, itu jawabannya. Lanjut yang kedua kita ketik-ketik seperti biasa ya. Ya, ini kita skip aja langsung ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini kita langsung reset aja. Nah, di sini kita suruh ubah programnya, maksudnya diperbaiki book ya. Nah, kita punya soal seperti ini. Program harus mencetak nama dari perkemahan, penemuan, dan moto mereka ayo lanjut, ada sangat banyak yang menunggu kita. Benarkan error di program tersebut, banyaknya kaos yang dibutuhkan dimasukkan melalui keyboard. Oke, berarti kita kasih input nanti ya. Format semuanya seperti pada gambar. Nah, ini adalah adalah outputnya ya. Pertama input dulu banyak kaosnya berapa. Di sini dibilang sebanyak 3 ya kan. Kemudian dia langsung akan ngeprint namanya ya, nama perkemahannya itu si penemuan ini ya kan. Kemudian masukin motonya ya, atau slogannya, ayo lanjut ada sampai belum kita. Ini di print sebanyak 3 kali, ini berarti ini gampang lah ya. Oke, yang pertama kita harus pakai fungsi ya kan. Berarti di sini kita punya define cetak label titik 2, habis itu diindentasi, print penemuan, habis itu print ayo lanjut ada sangat banyak yang menunggu kita. Oke, ini udah benar. Kemudian tinggal kita panggil. Nah, seperti ini ya. Pertama kita input, ini udah benar, banyak sama dengan integer input banyak kaos ya, menggunakan integer karena dia akan dimasukin ke looping ya. Kemudian for i in range banyak yang udah bener juga. Nah, di sini yang agak keliru ya. Harusnya kalau misalnya kita punya for di sini, setelah titik 2 itu harus indentasi. Boom. Nah, kita memanggil cetak label harus ada kurung kosongnya gitu ya. Nah, sebagai isi dari parameternya meskipun tidak ada parameternya. Nah, seperti itu. Oke, kalau seperti ini berarti di atas juga harus kita letakkan kurungnya ya, seperti itu. Kurung kosong aja karena di sini tidak ada parameter yang perlu digunakan seperti itu. Oke, coba di sini kita langsung play aja. Sebanyak kaosnya 3 tadi ya. Nah, seperti ini. Harus sudah benar kalau kita checklist ya. Nice, sudah benar ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Oke, sebentar. Tunggu dulu ya.
Oke, nice. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu yang nomor 4. Kita reset dulu. Oke. Program sudah memiliki fungsi info murid untuk mencetak informasi murid. Tambahkan input informasi murid, yaitu nama dan kelas dari keyboard, dan cetaklah menggunakan fungsi info murid. Oke. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Nah, ini ya. Kita kasih input dulu, nama gitu ya, baru isinya adalah Wesley Ilen, habis itu kelas, isinya itu yaitu 5, baru di print murid, nama, mengambil kelas gitu ya. Oke, berarti aman. Ini mah easy peasy lah ya guys ya. Langsung kita inputkan aja. Pertama adalah nama, berarti nama sama dengan, langsung input aja, nggak perlu dikasih integer ya, karena dia adalah string seperti itu. Oh, bukan Wesley, sorry. Input nama, nah gini ya. Oke, input nama seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kelas, sama dengan input kelas. Nah, kelas meskipun dia angka, itu kita tetap bikin string ya, karena kan kita nggak melakukan perhitungan gitu. Daripada capek-capek tulis int gitu-gitu ya, mending langsung kasih string aja seperti itu. Kelas, dah. Oke, lanjut. Setelah itu, di sini kita panggil ya, kita langsung memanggil si fungsinya ya. Berarti di sini langsung kita tulis aja print, kok print sih? Nggak usah print, langsung kita panggil ya, karena di dalam ini udah ada printnya. Langsung kita panggil aja info murid. Masukin dia nama, parameternya ada nama dan kelas seperti itu. Nah, parameter yang dimasukin di sini ya kan, itu nggak mesti sama seperti yang di sini. Ini dia mengikuti variabel yang kita gunakan, gitu ya. Misal di sini kita tulisnya name gitu ya, habis di bawah itu kita isinya kelas gitu. Nah, oh nggak, kelas nggak bisa di sini, berarti apa ya? Grade. Nah, gini, oke. Name sama grade, berarti yang di sini pun harus sama, name sama grade, gitu ya. Name dan grade. Nah, terus Kak, di sini kan beda gitu kan. Ini kan nama dan kelas. Iya, memang beda. Di sini kan dia hanya untuk mengidentifikasi bahwa ini nama ini adalah parameter pertama, artinya meskipun di sini variabelnya beda, dia tetap parameter pertama gitu ya. Maka dia akan langsung connect ke parameter pertama di fungsi info murid. Nah, yang kelas ini kan dia parameter kedua. Ini sebagai identitasnya aja gitu ya. Nah, untuk variabel ya kita gunakan grade nggak masalah. Mau kita gunakan variabel lain apapun nggak masalah ya, selama dia memang cocok gitu dengan parameternya seperti itu. Nah, yang ini dia harus sama dengan isi dari fungsinya gitu ya. Isinya harus sama dengan isi dari fungsinya. Kalau yang ini harus sama dengan variabel yang ada di global seperti itu. Fungsi ini kan dia sifatnya lokal ya. Nah, yang dalam sini kan dia lokal karena dia hanya bekerja di dalam fungsi info murid. Kalau ini kan dia global, dia bekerja di luar fungsinya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, langsung kita centang. Misal nama kakak lah ya. Zafir, kelas misal 5. Nah, selesai. Dapat ya di sini murid Zafir mengambil kelas 5 seperti itu. Easy peasy. Oke, lanjut. Kita reset lagi. Oke, ini kita mulai dari awal. Program menanyakan banyaknya partisipan dan mencatat lencana untuk setiap partisipan. Nama dari kompetisi terdapat di lencana. Oke. Oh, nama kompetisinya itu bulu emas ini ya. Kemudian dan bagian untuk namanya itu adalah nama bla bla bla. Habis itu dan bagian untuk sekolahnya itu adalah sekolah bla bla bla. Oke. Terus program yang mencetak lencana partisipan seperti pada gambar, pada akhir dari program harus mencetak selesai ambil lencanamu. Oke, berarti yang akhir program ini kita letakkan di luar fungsinya. Gitu ya. Oke. Nah, yang pertama kita disuruh untuk mengisi dulu berapa banyak muridnya, gitu kan. Misalnya diisi 2, maka dia melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Ya kan? Belum mas nama sekolah, belum mas nama sekolah. Nah, gitu ya. Dia mengulang sebanyak 2 kali. Terakhir setelah keluar dari loopingnya, baru dia tulis selesai ambil lencanamu, gitu. Oke, berarti pertama kita bikin dulu fungsi untuk mencetak lencananya ya. Berarti define, misal lencana gitu lah ya. Lencana. Isinya berarti oke, kita pakai fungsi kosong karena tidak ada yang dimasukkan di sini ya. Dia cuma ngeprint doang. Oke, lanjut aja, berarti langsung kita print. Yang pertama adalah si bulu emas ini. Ya, ini kita copy. Oke, lanjut. Yang kedua kita print lagi. Itu yang nama bla 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 ini ya. Oke, lanjut, terakhir kita print yang apa ini? Sekolah ya. Oke. Paste ke sini. Boom. Oke, nice. Berarti fungsinya udah beres. Sekarang tinggal kita setting ininya ya, apa namanya?
program globalnya seperti itu. Berarti kita tulis dulu seperti yang tadi banyak ya, karena kita mau mau input di sini banyak muridnya berapa. Banyak sama dengan input, bukan input ya, tapi integer dulu, jangan lupa. Integer input banyak murid. Set, nah gitu. Oke, baru diisi 2 gitu ya. Setelah diisi baru kita langsung masuk ke looping gitu ya. For i in range. Nah, isinya berarti variabel adalah banyak gitu ya. Jadi kita akan melooping sebanyak nilai yang dimasukkan ke variabel banyak ini. Kalau 2 ya berarti 2 gitu ya loopingnya. Oke. Ini berarti langsung kita panggil ya. Ya, kita langsung memanggil si lencana. Udah gini doang. Beres. Terakhir kita keluar dari fungsinya. Kalau misalnya udah selesai loopingnya, dia akan ngeprint. Yes, yang ini. Selesai ambil lencanamu. Nah, ini ya. Oops, sorry. Oke. Udah deh, beres. Coba kita run di sini. Banyak murid misal 2 gitu ya. Nah, udah beres. Dia akan ngeprint fungsi yang ini, ya kan? Dia akan memanggil fungsi yang ini sebanyak 2 kali. Berarti ada bulu emas nama sekolah, bulu emas nama sekolah. Habis itu pas udah beres, dia akan langsung keluar ke global. Print selesai ambil lencanamu seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kita sekarang masuk ke soal-soal bonus. Ini kita riset dulu. Pilih apa yang akan dicetak oleh program gitu ya. Pertama kita punya cell sama dengan 15% ini string ya. Kemudian kita punya fungsi define cetak persen. Habis itu ini fungsi kosong, titik 2, indentasi. Sel sama dengan 10%. Habis itu di print diskon. Oke, ini diskon yang mana ya? Kagak ada diskon. Oke, ini kayaknya salah. Harusnya sale. Harusnya sale ya, bukan diskon, tapi harusnya sale. Karena ini nggak ada variabel diskon ini, guys. Ya, harusnya sale ya di sini ya. Oke, yang pertama, dia akan cetak persen dulu. Kalau dia cetak persen, ya kan? Maksudnya dia memanggil fungsi cetak persen, artinya dia akan memanggil fungsi yang ini dulu. Berarti yang pertama keluar atau yang pertama menjadi outputnya itu adalah 10% gitu ya. Nah, baru terakhir di sini print yang sale, ini diskonnya maksudnya sale ya. Print sale. Nah, kalau kita kalau kita ngeprint dari variabel global gitu ya, maka dia si sale yang ini itu nggak akan ngambil dari dalam fungsi. Tapi dia ngambil dari yang global juga. Mana yang global? Nah, yang paling atas ini, sel sama dengan 15%. Ya. Berarti yang pertamanya adalah 10, yang kedua adalah yang 15. Oke, 10-15 berarti yang ini. Oke, nice. Easy peasy lemon squeezy. Oke, lanjut. Ini kita riset lagi. Program harus menanyakan banyaknya poin yang diterima dan mencetak diskon Anda sekian gitu ya. Dari 0 sampai 49 poin diskon 10%, dari 50 sampai 99% poin gitu ya. Diskon 15%, dari 10% ke atas maka diskon 20%. Harus menggunakan fungsi. Oke, ini sederhana, cuma gini doang. Poin diterima, habis itu ini input ya. Input poin diterima, kita isikan 99 atau terserah berapa. Nah, baru muncul di sini diskon Anda sama dengan sekian persen, sesuai dengan kondisi yang ada di sini gitu ya. Oke, berarti gampang, langsung kita tulis aja define. Yang pertama itu kita bikin fungsi kondisinya ya. Berarti define diskon, katakanlah gitu. Diskon. Nah, ini harus ada parameter. Harus ada parameter karena di sini dia akan mengambil nilai dari input kita. Gitu ya. Berarti misalkah ini kan poin namanya, berarti diskon. Parameternya itu adalah cuma satu, yaitu poin. Habis itu kita kasih titik 2 ya. Nah, di sini kita melakukan yang namanya pengkondisian gitu ya. Berarti if gitu ya. If poin, jika poin kita itu ternyata lebih dari sama dengan 0, ya benar. Poin lebih dari sama dengan 0, and gitu ya, sampai 49. Berarti and poin itu kurang dari sama dengan 49. Nah, baru di sini kita akan ngeprint ya, diskon sekian persen gitu. Print yang pertama adalah diskon 10%. Oke. Lalu yang kedua, berarti kita masuk di elif. Elif poin itu berarti yang lebih dari sama dengan 50 gitu ya. And poinnya itu yang kurang dari sama dengan 99. Oke, berarti kita print yang 15%. Oops, sorry. Diskon 15%. Easy bro. Oke, lanjut lagi. Elif poin, atau else ya. Enggak, jangan else. Kalau else nanti yang di bawah 0 pun ikut gitu ya. Berarti elif aja. Elif poin lebih dari sama dengan 100.
maka kita print diskon 20%. Oke, nice. Nah, kalau udah beres fungsinya, baru kita masuk di program utamanya ya. Pertama kita input dulu poin yang diterimanya berapa gitu ya. Ini kita samakan aja variabelnya, nggak masalah dengan yang di atas. Tapi kalau misalnya mau beda juga nggak apa-apa biar kelihatan ya, kayak di mana sih letaknya itu yang berbeda itu di mana, yang harus disamakan yang di mana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau variabelnya sama nggak masalah, cuman biar teman-teman tahu di mana letak yang global, di mana letak yang lokal gitu ya. Maka di sini kakak bedakan aja. Poin yang di global tuh pakai T ya teman-teman ya, poin gitu. Oke. Lanjut, berarti di sini kita integer input karena akan dilakukan kondisi ini ya, lebih dari kurang dari gitu kan. Poin diterima. Sorry, belum di string. Nggak perlu kapital diterimanya. Poin diterima. Oke, nanti dia akan ngisi. Habis itu setelah ngisi dia akan langsung, pertama kita print dulu ya, kita print dulu yang diskon Anda. Diskon Anda seperti ini, baru dia akan memanggil. Nah, karena di dalam fungsi kita dia udah ngeprint langsung, jadi kita nggak perlu pakai print lagi, langsung panggil aja si diskonnya gitu ya, si fungsi diskonnya menggunakan parameter yaitu point. Nah, gitu. Beres. Coba ya, misal poin diterima kita kayak tadi 99. Oke. Diskon Anda 15% gitu. Oke, nice. Lanjut tingkat berikutnya. Oh, udah beres. Oke. Nah, untuk yang pertama udah selesai. Sekarang kita masuk yang kedua ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua ini ada satu program yang memang agak agak bukan sulit sih, tapi kalau misalnya disandingkan dengan autocorrect-nya itu dia keliru ya. Jadi mungkin memang yang bikin soal itu kayak berbeda dengan yang diberikan outputnya gitu. Nah, yang nomor 4 ini ya. Nah, makanya di sini belum selesai, tapi sebenarnya udah bener kok untuk programnya gitu ya. Nah, jadi nggak masalah. Oke, lanjut. Di sini pilih apa yang akan dicetak oleh program. Gambar dengan program bisa dibuka dengan layar penuh. Oke, yang ini ya. Oke, di sini kita suruh mencari mana outputnya yang paling betul gitu ya. Oke, yang pertama kita punya define create label. Di sini ada nama dan course. Nah, misalnya yang pertama label itu murid bernama name, habis itu terdaftar ke kelas course gitu ya. Return label. Nah, di sini untuk label kita, untuk label kita kita membuat variabel baru yaitu si label sama ya seperti ini ya. Ya sebenarnya nggak masalah kalau sama gitu ya, tapi lebih enak dibedain gitu. Create label berarti dia akan memanggil si fungsi yang di atas. Nama itu diisi Ken McCarthy. Kemudian course itu diambil analisis data, diisi analisis data gitu ya, baru di print. Berarti di sini kita punya labelnya sekarang ya, itu isinya adalah murid bernama Ken McCarthy gitu ya. Name ini diganti dengan Ken McCarthy. Terdaftar ke kelas, course ini diganti dengan yang di atas ini yaitu yang analisis data gitu. Berarti langsung disambung semua ya. Murid bernama Ken McCarthy terdaftar ke kelas analisis data. Udah gitu doang. Ini enggak ya, karena di sini enggak ada string tambahannya. Kalau yang kedua di sini murid bernama ini nggak ada plus-plusnya ya. Plus-plus itu untuk menggabung aja. Kemudian ini murid bernama Ken McCarthy terdaftar kelas analisis data. Nah, ini yang betul. Terdapat masalah di program nggak ya? Program ini udah benar semua, tidak ada yang salah. Seperti itu. Ya, nggak ada yang salah. Oke. Sorry. Berarti yang benar adalah yang ini, yang langsung full. Murid bernama Ken McCarthy terdaftar kelas analisis data. Nice, lanjut. Oke, ini ketik-ketik seperti biasa. Oke, lalu di sini kita punya perbaikan book seperti biasa ya. Murid diperbolehkan untuk berpartisipasi di kompetisi pelajaran regional jika mereka mendapatkan paling tidak 80 poin di ujian akhir. Berarti lebih dari sama dengan ya nanti kita bikinnya. Di ujian akhir bahasa Inggris mereka. Program meminta banyaknya pendaftar dan untuk setiap orang meminta nama mereka dan hasil tes mereka. Dan mencetak jika murid diperbolehkan untuk berpartisipasi. True atau false gitu ya. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Oke, pertama diisi dulu masukkan banyak partisipan berapa. Kalau udah isi satu, berarti dia akan looping sebanyak satu kali. Habis itu diisi masukkan nama, masukkan skor tes, diterima atau enggaknya. Nah, gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya if score. Ini bukan sama dengan 80 ya. Kalau tulisannya paling tidak 80 poin, berarti setidaknya 80. Berarti minimal 80 ya. Berarti kita pakai lebih dari sama dengan 80. If score lebih dari sama dengan 80, maka return true. Else maka return false. Seperti itu. Udah begini doang, easy peasy. Oke.
Ini udah bener ya, check test. Oh, bentar, kita kurang define-nya di sini. Nah, define check test, habis itu untuk apa namanya? Parameternya itu score. Score inilah yang kemudian kita bandingkan nanti dengan 80 gitu ya. Oke, kemudian fungsinya udah beres. Sekarang kita masuk ke program utamanya di sini ya. Yang pertama banyak integer input, masukkan banyak partisipan seperti yang di atas ini. Udah betul. Karena kita mau ngelooping ya, jadi dia harus integer. Kemudian for i in range banyak, berarti dia mengambil range-nya itu sebanyak yang variabel banyak ya, yaitu terserah kita isi berapa. Nah, maka dia akan pertama disuruh input masukkan nama dulu, kemudian yang kedua input masukkan skor tes, dan skor tesnya itu harus integer ya, berarti ini sudah betul. Kemudian yang ketiga di sini dia akan memanggil si check testnya ini. Ya, dia akan memanggil dan memasukkan ke dalam variabel hash gitu ya. Kemudian terakhir di print diterima dengan variabel hash gitu ya. Nanti dia berarti akan nge-return antara true atau false. Kalau misalnya skor yang kita masukkan di bawah 80, maka dia yang di return adalah false. Kalau misalnya ya skor yang kita masukkan itu lebih dari atau sama dengan 80, maka skor return-nya itu adalah true, seperti itu. Udah, berarti nggak ada yang error lagi, udah gini dong ya. Easy peasy brother. Oh sorry, kurang 2 di sini. Oke, dah. Masukkan namanya partisipan misal 2 gitu ya. Misal nama A gitu ya. Skor tes misal 79. Name check test is not defined. Check test. Oke, ini harusnya nggak ada T-nya ya. Berarti check test biasa seperti ini. Kita coba lagi. Baik partisipan tadi 2 ya. Misal masukkan nama A, habis itu skor tesnya 79. Missing one required argument. Oke, sorry lagi. Ini kita belum masukin argumennya ya, sorry. Belum masukin parameternya yaitu si skor ya. Berarti di sini kita ambil yang skor juga. Oke, ini biar teman-teman bisa melihat dengan jelas ya, mana yang dia global, mana yang lokal. Kalau yang lokal itu yang skor seperti biasa ini, SKOR. Nah, yang global ini kakak bikin biar berbeda aja supaya teman-teman bisa lihat sebenarnya nggak harus sama gitu ya. Skor, habis itu yang ini pun diisi skor. Score gitu ya. Nah, yang harus sama itu adalah yang global di sini ya, skor dan skor di sini, variabel dan pemanggilan fungsi dengan argumen atau parameter yaitu variabel yang kita bikin di global. Sementara untuk yang di sini, yang di fungsi itu bisa berbeda dengan yang di global, nggak masalah. Yang penting dia tetap sama dengan yang variabel lokalnya seperti itu, gitu ya. Oke, coba sekarang ini terakhir ya, 2, masukkan nama misal A, habis itu skor tesnya 79 gitu ya, misal kayak tadi. Nah, diterima false, karena dia kurang dari 80. Kemudian misalnya masukkan nama lagi B gitu ya, terus skor tesnya itu dia misal 81 gitu lah. Nah, diterima sama dengan true, gitu ya, berarti sudah aman. Nah, ini yang dia itu terkendala, coba kita reset dulu aja. Program telah memiliki fungsi ambil kelas yang menerima preferensi dan mengembalikan mata pelajaran. Masukkan bagian utama dengan input banyaknya murid yang membutuhkan rekomendasi kelas. Tanyakan semua murid untuk preferensi dan cetaklah mata pelajaran sebagai respon. Saat mencetak rekomendasi, cobalah cek jika mengandung astronomi. Jika ya, cetaklah pesan tambahan peringatan kelas diadakan pada malam hari. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Oke. Misal banyaknya murid itu sama dengan 2 gitu ya, berarti dia akan ngelooping sebanyak 2 kali untuk pertanyaannya. Pertama dia masukkan keinginan Anda, yaitu olahraga voli, yaitu olahraga gitu ya, maka rekomendasi yaitu adalah bola voli. Habis itu udah beres, dia langsung masuk ke looping kedua, masukkan keinginan Anda lagi yaitu sains. Kalau misal habis itu diisi rekomendasi sama dengan astronomi. Nah, berarti kalau misalnya diisi sains gitu ya, atau rekomendasi itu sama dengan astronomi, maka akan di print tambahan di sini, peringatan kelas diadakan pada malam hari. Nah, gitu ya, khusus untuk yang astronomi. Oke. Kita udah punya fungsi di sini. Harusnya ini fungsinya udah betul. Define ambil kelas keinginan. Nah, maka keinginan ini adalah parameternya ya, karena kita nanti akan menginputkan di global. Jika keinginan itu ada olahraganya, maka kelas sama dengan bola voli. Oke ya, ini ada error dikit, harusnya dia sama ya ininya ya, tanda kutipnya. Elif keinginan find science tidak sama dengan -1, maka kelas sama dengan astronomi. Oke, kalau science astronomi ya. Elif keinginan find komik, berarti dia ambil menggambar. Selain daripada itu semua, maka akan direkomendasikan sejarah Roma kuno. Baru dia akan return kelasnya gitu ya. Berarti hasil dari fungsi ini nanti akan kelasnya langsung seperti itu. Oke, langsung aja kita bikin untuk inputnya ya. Pertama berarti kayak tadi, berarti banyak. Kita tentukan berapa banyak muridnya gitu ya. Integer input banyak murid.
Boom. Oke, nice. Habis itu kita masuk di looping for i in range banyak seperti biasanya. Maka di sini langsung kita tanyakan gitu ya, masukkan keinginan Anda. Berarti keinginan itu apa ya? Mau gitu aja lah, kemauan. Oke, mau gitu ya. Mau sama dengan input pakai string kita ya. Masukkan keinginan Anda. Habis itu diisi entah olahraga atau sains atau menggambar atau yang lain-lain gitu ya. Setelah itu langsung dipanggil. Nah, berarti kita bikin variabel tambahan ya. Misal variabel tambahan itu yaitu call gitu. Pemanggilan gitu ya. Kita akan memanggil si ambil kelasnya. Berarti ambil kelas. Dan dengan parameter yaitu si mau. Nah, gitu ya. Parameter itu mau ya kan yang didapat dari kita tuliskan di sini. Oke. Setelah itu kita print rekomendasi. Rekomendasi ya kan. Habis itu kita pakai koma di sini, lalu kita tulis variabel pemanggilannya ya, variabel si call ini. Karena kan dia akan si call ini dia akan memanggil si ambil kelas, si fungsi ambil kelas ini ya kan dengan parameter mau, maka dia akan langsung mengubah si keinginan ini jadi variabel mau yang kita isi tadi gitu ya. Nah, baru dia dicek di sini. Misal kita isi olahraga gitu ya, maka nanti dia akan nge-return si variabel kelas yaitu bola voli gitu. Berarti di sini misal kita isinya tadi olahraga gitu ya, masukin Anda itu olahraga, maka call ini sekarang nilainya udah sama dengan yang ambil kelas mau ini yaitu bola voli. Seperti itu. Nah, itu ya, mungkin agak tricky di fungsi itu. Kita harus apa istilahnya kayak tracking, ngelihat ini fungsi dari mana kemana gitu. Udah gitu doang. Nah, kemudian di sini kita punya tambahan ya. Kita punya tambahan kondisi, berarti if gitu ya. Jika ternyata call itu sama dengan astronomi, nah gitu. Nah, gitu. Jika call sama dengan astronomi, ya kan, maka kita tambahkan print peringatan di sini, gitu. Print peringatan kelas diadakan pada malam hari. Oke, nice. Nah, kalau enggak, berarti langsung kita continue aja ya. Kita lanjut programnya seperti itu. Oke, coba kita tes. Banyak murid misal 2 gitu ya. Keinginan pertama misal olahraga. Oke, bener ya. Rekomendasi bola voli, berarti udah cocok. Terus yang astronomi, coba berarti kita isi sains. Nah, rekomendasi astronomi, peringatan kelas dengan pada malam hari. Udah, ada bener ya kan? Tadi pun ini udah apa namanya? Copy langsung dari sini, ya kan? Dan semua ini udah bener, nggak ada yang salah. Masukkan keinginan Anda, udah bener semua ya. Hanya 2 kali, tulisannya udah sama semua. Rekomendasi. Oke, rekomendasi ini masih belum ada titik 2-nya, sorry. Nah, udah. Coba kita tes lagi apakah bisa. Misal kita isinya banyak murid 1 aja. Langsung ke astronomi ya, berarti sains. Nah, kan masih tetap salah. Padahal kita udah bener ya di sini ya. Oke. It's okay, nggak masalah ya kan. Yang penting kita udah bener untuk menjawabnya di sini. Kalau udah mencoba berkali-kali dengan berbagai kemungkinan dan ternyata memang nggak ada yang betul. Jadi ya udah ini kita biarkan aja ya kan. Langsung kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman di sini nggak bisa lanjut ya kan, agak sulit ya untuk misalnya otomatisnya. Oke, nanti akan cari tahu lagi terkait dengan jawaban yang benar untuk ini. Tapi sekarang kita untuk bisa lanjut dulu aja langsung ke yang nomor 5-nya gitu ya. Oke. Lanjut untuk yang nomor 5. Nah, di sini kita punya ini ya, apa namanya? Kita riset dulu sebentar. Oke, di sini kita suruh tulis program full, gitu kan. Nah, yang pertama kita baca dulu untuk instruksinya. Program harus minta banyak murid, seperti sebelum-sebelumnya. Lalu untuk setiap murid meminta nilai mereka pada ujian akhir dan sebagai respon mencatat jika mereka diterima true atau false ke perkemahan musim panas. Oke, berarti di sini yang nilainya true itu kalau nilainya di atas 50 gitu ya. Kalau false berarti yang di bawah 50 gitu ya. Di bawah atau sama dengan 50. Untuk murid yang tidak diterima, buku untuk ekstrakurikuler membaca harus dicetak. Ayo membaca, ini adalah beberapa pilihan bagus. The Catcher in the Rye, The Great Gatsby, Gone with the Wind. Oke, berarti kalau misalnya diterima, dia ikut untuk si kemahnya, tapi kalau enggak, dia disuruh membaca. Oke, nice. Implementasi pemproses penerimaan dari sebagai fungsi. Format semuanya seperti gambar. Oke.
Oke, berarti yang ini ya. Isi banyak muridnya dulu, misal 2, maka di sini akan ditanyakan sebanyak 2 kali. Pertama masukkan nilai 51, habis itu kalau di atas 50 ya berarti dia diterima. Itu sama dengan true. Nah, kemudian dia akan looping ke yang keduanya, ditanyakan lagi masukkan nilai, isinya 50, terima, ternyata dia false gitu ya, karena dia tidak di tidak di bawah karena dia di bawah atau sama dengan 50. Nah, baru kalau dia nilainya false, maka muncul seperti ini, ayo membaca bla bla bla. Gitu ya. Kalau true dia nggak usah. Oke, langsung kita tulis fungsinya, berarti define gitu ya. Berarti ini adalah kondisinya. Berarti define nilai aja. Oh, jangan nilai. Nggak apa-apa, nilai aja. Define nilai, terus di sini untuk isi dari argumen atau parameter itu adalah skor gitu ya. Nah, skor atau nilai dari si anak-anaknya. Oke, if gitu ya. Skor if score itu kurang dari bukan kurang dari, lebih dari 50. Nah, gini ya. Maka return true. Nah, gitu ya. Else return harus turun dulu dong. Return false. Oke, udah gini doang. Langsung kita tulis di sini inputnya ya. Berarti seperti sebelumnya banyak sama dengan integer input banyak murid. Oke, udah beres. Lanjut, habis itu kita bikin looping ya. Berarti for i in range banyak, baru kita input masukkan nilai gitu ya. Berarti di sini kita tulis yang skor seperti ini ya. Skor score itu sama dengan integer input masukkan nilai kemudian habis itu print diterima true. Nah, tapi sebelum kita print kita harus panggil dulu si fungsi nilainya gitu ya. Berarti gimana ya, bikin get aja, variable get atau call kayak tadi boleh ya. Call itu sama dengan kita akan memanggil fungsi nilai dengan argumen atau parameter yaitu score. Nah, berdasarkan skor yang dimilikinya gitu ya. Nah, baru di sini kita print deh. Print diterima kah atau enggak gitu ya. Diterima. Habis itu kita keluar. Kita masukkan si variable call-nya. Apakah dia true atau false gitu ya. Terakhir kita masuk kondisi lagi, berarti if gitu ya. Call itu sama dengan true, maka nggak sama dengan true dong, sama dengan false ya. Nggak usah pakai string. Sama dengan false, maka kita akan ngeprint ya yang panjang ini tadi. Oke. Jauh banget. Oke. Else-nya langsung kita continue aja gitu ya. Nice. Udah beres gini doang. Langsung kita gaskan, misal banyak muridnya 2 ya, contoh 2, misal nilai pertama kayak tadi 51, diterima true gitu ya, dan dia nggak print apa-apa, langsung lanjut untuk looping yang kedua. Nah, yang kedua misal 47 gini ya. Nah, berarti kan di bawah tuh. Maka diterima sama dengan false gitu ya. Nah, baru di print yang ini, ayo membaca bla bla bla. Oke, udah bener ya. Setelah kita langsung lanjut ke tingkat yang berikutnya. Oke, ini kita skip. Oke, lanjut soal bonus. Pilih apa yang akan dicetak oleh program. Gambar dengan program, oke yang ini ya tadi. Oke, kita tentukan apa yang dicetak ya. Kalau kita lihat di sini, yang dicetak itu berarti ada 2, yang print yang ini dan print yang ini gitu ya. Nah, print yang pertama, kalau kita lihat ya, informasi diskon, dia akan memanggil set sale, yang berarti yang di atas ini, dengan nilai argumen yaitu total 1, yaitu 2144. Nah, berarti kita masuk di sini, total ini kan sama dengan, total ini kemudian diubah jadi total 1, kemudian dia berubah jadi total di sini, kemudian berarti dia masuk di kondisi di sini ya. Berarti 2144, total ini 2144, itu lebih dari 1000 gitu ya, maka return diskon 5% diberikan. Nah, 2144 itu memang lebih dari 1000 ya, maka kita dapat diskon 5%.
Oke, berarti print yang pertama, diskon, informasi diskon, yaitu diskon 5% diberikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, informasi diskon, habis itu kita lihat di sini fungsinya, set sale, sama seperti di atas ya. Nah, tapi untuk parameter dia mengambil total 2, bukan total 1 ya. Nah, total 2 di sini kita lihat adalah 1000. Maka nilai total di sini itu kita ganti dari total 2 yaitu 1000. Masuk ke variabel. If 1000 itu lebih dari 1000, apakah iya? Enggak ya, 1000 itu sama dengan 1000. Berarti dia nggak bisa pakai if, ini dibuang, langsung turun ke else. Return, tidak ada diskon tersedia. Oke, berarti yang kedua, print kedua ya, informasi diskon, tidak ada diskon tersedia. Gitu. Oke, berarti yang pertama yang 5% dulu, baru yang kedua tidak ada diskon tersedia. Udah, beres. Yeay. Lanjut, yang berikutnya. Oke, ini pendek rupanya. Kita coba riset dulu aja. Oh, bentar. Oke, kita baca soalnya. Menurut aturan pusat, setiap murid yang menerima 100 poin pada ujian akhir boleh membeli merchandise. Oke, tulis program yang menanyakan poin melalui keyboard dan mencetak pesan merch tersedia dan true atau false. Oke, berarti merch tersedia, true atau false gitu ya. Analisis skor di fungsi is okay akan true jika merch tersedia dan false jika tidak oke. Berarti di sini kita tulis fungsi is okay atau kita bikin fungsi dengan nama lain juga it's okay, nggak apa-apa. Misal fungsinya fungsi sih sorry define. Oke, nama fungsinya apa coba? Merge aja lah ya. Kita kadang sekali-sekali nggak perlu persis seperti yang di situ, kecuali dia yang di output ya. Misal merge atau apa kita sesuaikan aja. Is okay, nah gini ya. Jika fungsi is okay, ini kan isinya itu berarti score ya, seperti ini. Nah, kita kasih ini ya, kasih apa namanya? Kondisi. Jika nilai skornya itu dapatnya 100 gitu ya. Berarti sama dengan ya, karena di sini nggak ditulis lebih besar dari, berarti if gitu ya, skor itu sama dengan 100. Oh, jangan. Nanti kalau misalnya diisi lebih dia nggak dapat diskonnya. Nggak dapat merge-nya gitu ya. Berarti lebih dari sama dengan 100 saja. Maka return true gitu ya. Else berarti selainnya return false. Oke, beres. Sekarang kita ke print di bawahnya langsung. Oh, masukkan skor dulu. Berarti kita tulis di sini story lah ya, story sama dengan integer input. Masukkan skor. Lalu tinggal di print. Print merge tersedia gitu ya. Oh, jangan. Kita bikin variabel dulu aja biar runtut ya. Sebenarnya bisa kalau misalnya langsung kan, itu bisa apa istilahnya kayak nested fungsi dalam fungsi gitu. Cuman biar teman-teman paham, kita panggil dulu aja si variabelnya. Seperti call sama dengan is okay, kan? Is okay dengan input parameter yaitu story. Nah, gitu ya. Baru di sini kita print. Merge tersedia yaitu true atau false gitu ya. Nah, berarti kita ambil dari variabel si call tadi yang memuat pemanggilan untuk fungsi is okay. Ya kan? Dengan parameter yaitu score. Seperti itu. Nah, gitu doang. Kan skor misal 100. Oke, merge tersedia sama dengan true gitu ya. Kalau di bawahnya berarti false. Oke, ini ya, silahkan diisi survei ya kan. Habis itu kita beres. Yeay. Oke, kita sudah selesai untuk yang apa namanya? Bagian keduanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ke bonus ya. Nah, yang bonus ini juga ada yang terkendala, guys. Ya, kalau kita lihat di sini nah yang nomor 4 itu juga terkendala, tapi untungnya di akhir ya. Kalau di akhir jadi dia nggak berpengaruh untuk soal yang lain. Kecuali di tengah-tengah, nanti teman-teman nggak bisa ngerjakan yang setelahnya ya. Kayak yang tadi yang di bagian kedua ini. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Nanti akan kakak coba cari tahu yang ini itu sebenarnya apa jawabannya gitu. Karena ini udah bener, nggak ada yang salah sama sekali dengan output kita gitu. Tapi masih disalahkan seperti itu. Oke, berarti memang pemeriksaan otomatisnya gitu ya, atau auto checknya itu masih apa namanya masih keliru. Oke, nah yang ini juga sama, tapi ya cuma di bagian yang terakhir jadi aman gitu. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 1. Kita reset dulu seperti biasa. Oke, nah lalu di sini kita punya soal bagaimana nilai dari X berubah saat pelaksanaan program. Oke.
Tulis hasil dari variabel X setelah melaksanakan beberapa baris program. Nah, yang pertama, kita punya fungsi ya, yaitu namanya double. Define double dengan parameter yaitu A, gitu ya. Nah, di sini A-nya itu kita kalikan dengan 2, gitu ya. A kali sama dengan 2. Berarti, jika A-nya 1, gitu ya, berarti nanti nilai A kita sekarang, pas di return di akhir itu adalah 2, gitu ya. 1 kali 2 sama dengan 2, gitu. Nah, tapi sekarang di sini kita punya variabel global, yaitu X pertama adalah sama dengan 10. Oke, berarti X kita pertama sama dengan 10 ya. Baris 1 berarti nilainya sama dengan 10. Tulis di sini 10. Kemudian, ini memang nggak ada printnya ya. Jadi dia cuma menentukan aja kayak nilai dari baris pertama itu berapa gitu ya. Jadi emang nggak di print. Oke, kemudian baris yang kedua X sama dengan, nah dia memanggil fungsi double dari define dari fungsi atas ini ya, dengan parameter yaitu nilai X ini. Nah, karena X kita sama dengan 10 gitu ya, berarti nilai kita yang A ini sama dengan 10. Nah, 10 itu sekarang kita kali 2 jadi 20 gitu ya. Oke, sekarang berarti nilai X kita itu sudah berubah menjadi 20. Karena kita deklarasikan X-nya itu secara global gitu. Oke, sekarang X kita 20. Yang ketiga, X tambah sama dengan 10. Berarti 20 ya. Kita tambah dengan 10 sama dengan yes, 30 ya. Dia nggak masuk fungsi di sini. Terakhir, X sama dengan, nah dia memanggil fungsi lagi, ya kan, dengan variabel X yang udah diupdate di atas ini gitu. Berarti X kita udah 30 ya kan, di double. Berarti kita masuk ke fungsi double ini ya kan. A itu sama dengan X yaitu 30. Berarti 30 dikali 2 sama dengan 60 gitu ya. Berarti nanti nilainya sama dengan 60. Udah. Jadi X kita dia berubah terus dari 10, 20, 30 dan 60. Oke, nice betul ya. Oke, lanjut kita di sini ketik-ketik seperti biasa. Habis itu kita masuk ke program lagi. Nice. Nah, di sini kita riset terlebih dahulu. Oh, itu cuma perbaikan program aja, gampang lah ya. Layanan tambahan tersedia saat membeli tiket pesawat. Asuransi selama penerbangan itu ditambahkan sebanyak $20. Kalau kita membeli makanan di pesawat, maka ditambahkan sebanyak $50. Harga awal dari tiket tanpa layanan adalah $100. Oke, berarti 100. Ya kan, nanti kalau misalnya kita pilih dua-duanya ya, kayak seperti yang dicontoh, maukah Anda mengambil asuransi? Ya kan, itu kita pilih ya, gitu. Berarti nanti kita ditambahkan dengan 20. Jadi 120. Kemudian kalau membeli makanan di pesawat kita bilang iya lagi, berarti ditambahkan dengan 50 gitu ya. Berarti jadi 170 itu harusnya. Benarkan masalah di program tentang fungsi yang menawarkan layanan dan mengembalikan harga final tiket. Oke. Seperti biasa ini adalah fungsi, berarti kita perlu yang namanya define di sini ya. Define beli tiket dengan input yaitu harga ya kan. Kemudian di sini jauh ini apa? Jawaban gitu maksudnya ya. Oke lah, kita iakan aja. Input, maukah Anda mengambil asuransi selama penerbangan, ya kan? Jika jawaban kita itu sama dengan ya, maka harga ditambahkan bukan 500 ya, 20 guys. Oke, berarti di sini kita setting jadi 20. Oke, habis itu kita di sini punya lagi, kita pakai variabel yang sama. Oke, kenapa harus sama? Kenapa nggak berbeda? Oh, karena ini akan dibuang nanti ya. Jadi nggak masalah kalau misal dia sama, tapi ya supaya teman-teman lebih paham ya, kita bikin berbeda aja gitu. Misal jauh 2 gitu. Ini juga jadi jauh 2. Oke. Input, masukkan maukah Anda membeli makanan di pesawat gitu ya. Nah, jika jawaban kita sama dengan ya maka ditambah dengan oke, bentar. Ditambah dengan 700. Ini 50, berarti salah ya, harusnya ditambah dengan 50. Oke, udah gitu doang. Lalu kita akan return apa? Nah, yang dari tadi kita ubah variabelnya kan adalah harga nih, ya kan? Berarti yang kita akan return terakhir adalah si variabel harganya gitu. Nah, untuk yang pertama, ingat di sini kita punya harga awal ya, yaitu $100, bukan 2000 ya, tapi 100. Oke, kemudian harga final itu sama dengan dia akan memanggil si beli tiket yang di atas dengan parameter yaitu harga yang ini, gitu ya. Oke, atau berarti yang ini kita ganti jadi price mungkin. Ya, kita ganti jadi price aja di sini. Ya, berarti di sini kita masukkan fungsinya itu price gitu ya. Ini kakak bedakan nama variabel supaya teman-teman paham bahwa nggak harus sama gitu ya antara yang global dengan yang lokal seperti itu. Nah, tapi kalau sama nggak masalah. Gitu. Karena sama dengan 100, maka kita masukkan di yang harga final ini, kita panggil si fungsi beli tiketnya dengan parameter price, yaitu si harganya gitu ya. Dia akan masuk di sini, lalu dia akan terus ditambahkan kalau misalnya jawaban kita yaitu ya gitu. Terakhir kita print harga tiket termasuk layanan yaitu harga final yang udah kita bikin variabel di atas ini. Udah gitu doang deh. Mau Anda mengambil asuransi? Ya. Mau Anda mengambil makanan? Ya. Oke, bener ya. Harga tiket termasuk layanan yaitu 170. Oke, nice. Persis seperti yang di sini. Karena dia menambahkan ya, dari 100 ditambahkan 20 tambah 50 gitu.
Udah, beres. Langsung kita lanjut ke tingkat berikutnya. Nah, ini yang terakhir ya, yang agak keliru. Tapi nggak tahu kelirunya di mana. Langsung aja kita gaskan. Pada akhir tahun sekolah, murid paling hebat mendapat surat terima kasih teks dari surat. Kami ingin menunjukkan terima kasih kami kepada nama dari kelas-kelas. Star pengajar sukses memberikan selamat kepadamu pada akhir tahun sekolah ini dan memberikan harapan kepada kamu untuk masa depan yang baik. Oke, itu ya. Cukup panjang, tapi it's okay. Banyaknya murid yang hebat harus diminta melalui keyboard lalu setiap nama dan kelas. Lalu surat pribadi akan dicetak untuk setiap murid. Catatan harus menggunakan fungsimu sendiri. Oke, kita reset dulu ini. Oh, dari awal. Oke, nice. Nggak apa-apa. Oke, berarti yang pertama kita bikin fungsinya. Fungsinya itu kita lihat dari sini. Banyak yang murid semua. Itu apa lagi maksudnya? Nggak tahu lagi. Oke, oh maksudnya nilainya A gitu ya kali ya. Oke, misalnya isinya 2, berarti di sini kita masuk ke looping pertama, masukkan nama, Cecil Stevens, masukkan kelas 5, habis itu di print yang sepanjang ini. Ya, dia akan mengubah yang namanya dan kelasnya aja. Nah, setelah itu lanjut ke bagian yang kedua. Ya, looping kedua ya. Sama seperti sebelumnya, masukkan nama, isi nama, habis itu masukkan kelas, isi kelas, baru dia akan ngeprint yang output kedua seperti itu. Oke, berarti kita bikin fungsinya itu yaitu input masukkan nama, input masukkan kelas gitu ya, dan print. Ya, cukup gitu aja. Untuk yang di luar cukup seperti ini aja nih, banyak yang murid semua gitu ya. Ya nggak sih, ya nggak sih, ya gitu kan ya. Ya betul. Coba kita tulis di sini define gitu ya. Berarti prestasi, prestasi atau surat deh, surat ya, surat. Nah, kan ini buat surat. Surat ada parameternya nggak? Kayaknya parameternya nggak ada, karena kan baru dimasukin, baru di input itu pas masuk fungsi, berarti nggak usah ada parameter ya. Oke, baru di sini pertama kita input yaitu nama, gitu ya. Nama sama dengan input. Masukkan nama. Oke. Habis itu kelas ya. Input juga nggak usah kasih integer karena ini tidak kita hitung. Masukkan kelas. Oke. Lalu habis itu tinggal langsung kita print. Udah gitu doang. Langsung kita print sesuai yang ini. Nah. Oke, nah ini ada string apa namanya, istilah kayak kita menggunakan string manipulation juga ya. Karena di sini kita memasukin namanya gitu ya. Berarti di sini kita hapus dulu. Kemudian kita kasih tutup string untuk string yang pertama ya kan. Habis itu kita kasih tanda plus, tapi kita kasih spasi ya, karena kalau tanda plus dia nggak ada spasinya. Kasih tanda plus, habis itu kita bikin lagi string baru ya, ada spasinya lagi di sini, baru lanjut ke string kedua. Habis itu kita tutup string yang kedua ya kan. Kita masuk ke variable kelas, tapi kita tambah dulu, jangan lupa. Oh sorry, ini tambah nama dulu ya. Nah, nama baru tambah lagi set. Nah gitu, dari kelas ini kita kasih spasi lagi. Nah ingat ya, string spasi tutup, habis itu plus nama plus, buka lagi stringnya, spasi dari kelas spasi. Nah baru di sini kita tutup stringnya, lalu kita tambahkan dengan kelas, baru kita kasih tambah lagi ya untuk menggabung ya kan. Habis itu kita buka lagi stringnya. Nah kalau yang ini nggak usah dikasih spasi karena habis kelas langsung titik gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah habis kelas langsung titik. Kalau yang kepada nama ya, kepada harus ada spasinya. Dari nama ke tulisan dari itu harus ada spasinya gitu ya. Dari kelas ke nomor kelas itu harus ada spasinya gitu. Tapi dari nomor kelas ke titik dia nggak perlu ada gitu ya. Jadi kita nggak kasih spasi di sini. Oke, kita masuk ke string selanjutnya dan sampai akhir. Udah, gitu ya. Easy peasy. Oke. Kemudian terakhir tinggal kita bikin itu tadi ya, banyak muridnya ya. Ya banyak murid semua A itu. Berarti banyak itu sama dengan integer input. Untuk looping ya ini ya. Banyak murid semua A. Oke. Nah ini harusnya bener ya. Nggak tahu kenapa salah. Ya mungkin itu karena auto checknya itu keliru untuk melihat jawaban yang benar itu yang gimana gitu. Biasa gara-gara typo. Itu. Bisa kita kasih for I in range banyak. Ya. Maka di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan memanggil si fungsi surat. Seperti itu. Berarti langsung aja kita tulis surat. Pop. Nah, udah. Udah, gini doang.
Coba kita langsung cek di sini ya. Misal banyaknya murid yaitu 2 ya kan. Nama misal aku. Masukkan kelas misal kelasnya kelas 4. Nah, udah bener kan? Kami ingin menunjukkan terima kasih kepada aku dari kelas 4. Start pengalaman sukses bla bla bla. Udah ini kan di copy dari sini, berarti harusnya aman gitu. Oke, ini udah aman. Di akhir juga ada titiknya. Oke, betul. Nah, di sini ya. Bener, persis seperti yang waktu kita lihat ya. Banyak murid semua, sekian, masukkan nama ini, masukkan kelas ini gitu. Nah, ini cocok ya. Oke, kemudian di sini kita tulis lagi masukkan nama yang kedua ya. Misal kamu. Kamu masukkan kelas, misal kelas 5 gitu. Dah, harus sudah bener. Tapi ini enggak, dia enggak ini ya, enggak apa namanya? Enggak yang dibenarkan gitu. Berarti masih ada yang keliru. Apa mungkin harus kita samakan namanya ya? Mungkin harus kita samakan namanya guys ya. Kayak kembali ke awal-awal pas kita di materi kedua yang input itu kan harus sama semua isinya. Kayak nggak apa-apa. Berarti di sini banyak yang murid itu misal coba 2 nama Cecil Stephens, oke, harus kita samakan. Duh, mager banget. Cecil Stephens, oke. Kemudian masukkan kelas yaitu 5. Oke, lalu kemudian kita isi lagi yang Albert Wolf gitu ya. Albert Wolf. Kelas yaitu 8. Tuh, sama aja. Ya, berarti emang ada error di auto checknya atau ya untuk pemeriksaan otomatisnya. Jadi ya udahlah. Udah bener kan, masukkan nama, masukkan kelas, masukkan kelas udah bener. Kami menunjukkan ini udah bener semua juga kok, nggak ada yang salah. Banyak murid semua A, bener ya. Nggak ada yang salah. Ini pun udah di copy langsung dari sini ya. Berarti emang auto check yang bermasalah. Udah, it's okay, nggak apa-apa ya. Nah, yang penting di akhir jadi kita nggak yang terkendala untuk mengerjakan soal selanjutnya karena udah nggak ada lagi ya berikutnya ya. Oke, itu aja. Oke, itu aja. Beres. Nah, udah deh selesai itu ya. Mungkin tadi masalahnya ada di 2 soal tadi yang di bagian kedua ini ya untuk nomor 4 ya kan. Ini ya kan karena dia sebenarnya udah bener. Nggak ada yang salah sama sekali dari yang udah kita bikin gitu ya. Tapi sini teman-teman terkendala karena nggak bisa melanjutkan nomor 5 yang bonus 1 dan bonus 2 seperti itu. Ya, nanti akan kakak coba carikan untuk jawaban yang benar itu seperti apa gitu ya. Kemudian untuk yang ini yang terakhir berarti udah aman gitu. Oke, itu aja guys untuk materi lagi kan pembahasan kita kali ini ya. Dan ini kalau misalnya butuh apa namanya slide-nya ya supaya teman-teman juga mereview kembali. Oh, rupanya gini cara bikinnya, rupanya gini contohnya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman udah menyaksikan ya terkait dengan pembahasan kita kali ini. Semoga dengan adanya pembahasan ini teman-teman semakin paham, semakin bijak, semakin bijak dalam mengoding gitu ya, karena sudah semakin paham. Dan ya semoga materi fungsi ini tidak jadi beban buat teman-teman gitu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan kita yang berikutnya. Dadah. Thank you guys.